Halo semuanya, welcome to YouTube channel Anggi Saham Cantik. Kali ini aku mau bahas tentang cara memilih sekuritas. Seperti biasa, materi ini aku dapat dari pertanyaan yang aku terima di DM Instagram. Nah, kita langsung aja nih mulai. Gimana sih caranya memilih sekuritas yang pas buat kamu? Tentunya dimulai dari definisi dong. Apa sih sebenarnya sekuritas itu? Nah, sekuritas itu adalah perantara antara investor dan BEI. Investor itu kayak aku, kamu, kita inilah investor-investor retail, rakyat jelata gitu ya, rakyat biasa yang ingin berinvestasi di pasar modal. Pasar modalnya diatur sama BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, sekuritas itu memberikan akses kepada investor untuk berinvestasi di bursa saham, seperti tadi saya udah bilang. Biasanya, investor itu mengakses bursa melalui online trading platform yang disediakan sekuritas. Jadi gampangnya pakai app deh di HP kita. Jadi berinvestasi di pasar modal di zaman sekarang ini udah super milenial, udah bener-bener kayak kamu cuma mainan sosial media, kamu bisa akses investasi kamu, ngecek semua datanya lewat handphone kamu. Nah, video super lengkap tentang apa itu sekuritas, apa itu Bursa Efek Indonesia, dan kaitannya dengan rekening dana investor, kamu bisa tonton di videoku sebelumnya, itu aku taruh di kartu di atas ya, yang i pojok kanan atas, itu ada videonya di situ, silakan kalau kamu emang belum paham betul, dan pengen penjelasan lebih detail, cek video itu. Di video kali ini kita akan fokus menjawab pertanyaan bagaimana cara memilih sekuritas yang baik. Menurut saya, secara fungsi sebenarnya semua sekuritas itu sama. Intinya, sekuritas itu menawarkan akses supaya kita sebagai investor bisa bertransaksi di bursa saham. Nah, yang membedakan itu ada 3 hal. Yang pertama itu adalah fee transaksi. Yang kedua itu adalah kualitas online trading yang ditawarkan oleh sekuritas. Yang ketiga adalah kualitas pelayanan, biasanya dalam bentuk edukasi atau daily service. Aku mau nerangin satu-satu tentang 3 aspek ini supaya kamu lebih paham apa saja yang perlu kamu pertimbangkan dalam memilih sekuritas. Yuk kita mulai. Yang pertama, fee transaksi. Fee transaksi itu terdiri dari 3, fee beli, fee jual, dan fee bulanan. Kita akan bahas satu-satu, oke? Fee beli itu adalah fee yang dibayarkan pada saat kamu beli saham. Ini aku kasih contohnya. Misalnya fee beli di RHB Sekuritas itu 0,15%. Biasanya orang rada-rada nggak connect nih 0,15, jadi aslinya berapa ya yang harus aku bayar ya? Nah, makanya aku kasih contoh yang simple. Misalnya kamu mau beli saham Telkom nih, kamu mau beli nilai transaksi kamu tuh 1 juta. Duit 1 juta mau kamu beliin saham Telkom semua. Berarti kan kamu harus bayar fee beli. Nah, berapa tuh fee yang harus kamu bayar? Yang harus kamu bayar, karena fee di RHB Sekuritas itu adalah 0,15%, maka yang harus kamu bayar pada saat kamu beli Telkom senilai 1 juta itu adalah Rp1.500. Itu untuk fee beli. Jadi sebenarnya nggak mahal sih kalau menurut saya, apalagi kalau kita bandingkan dengan potensi apa yang bisa kita dapat dari berinvestasi di pasar modal. Nah, sekarang kita ke fee yang kedua, itu adalah fee jual. Tentunya ini adalah fee yang kamu bayar ketika kamu jual saham. Nah, fee jualnya itu kalau di RHB Sekuritas 0,25%. Balik lagi ke contoh awal, aku mau kasih contoh detail. Jadi misalnya kamu mau jual saham Telkom nih, balik lagi kamu mau jual senilai 1 juta. Itu fee yang harus kamu bayar adalah 0,25% dikalikan 1 juta, yaitu Rp2.500. Ini pada saat kamu jual saham. Nah, perhatiin nih, fee beli sama fee jual itu pasti ada beda 0,1%. Untuk pengetahuan saja, jadi fee transaksi itu biasanya kayak 0,15, 0,25, 0,18, 0,28, 0,19, 0,29. Itu jadi selalu selisih 0,1%. Selisihnya itu adalah pajak. Jadi transaksi di saham itu pajaknya final. Alias setiap kamu jual saham, itu pasti kamu otomatis akan bayar pajak. Sekalipun kamu jual saham dalam keadaan rugi, misalnya kamu modal 1.000, ternyata kamu jual cuma Rp750 per lembar saham, itu kan aslinya kamu rugi ya transaksinya. Itu kamu tetap bayar pajak. Satu lagi tentang fee transaksi itu adalah fee bulanan. Fee bulanan itu dikenakan sekuritas sebulan sekali kepada nasabahnya. Biasanya sih untuk bayar live data. Jadi data real time yang kamu lihat tuh transaksinya di bursa setiap hari,
merah hijau gitu kan, apa aja yang transaksi di harga berapa. Secara live itu ada beberapa sekuritas yang mengenakan biaya per bulannya. Biasanya sih kisaran biayanya itu antara 25.000 sampai 33.000 per bulan. Nah, tidak semua sekuritas mengenakan fee bulanan. Jadi kamu cek sekuritas kamu atau sekuritas yang lagi kamu incar. Gitu. Untuk sekuritas yang menerapkan biaya bulanan, biasanya ada batas transaksi tertentu yang disyaratkan supaya nasabah tidak kena fee bulanan. Ini maksudnya gimana coba? Jadi gini, aku kasih contoh ya. Misalnya sekuritas tertentu nih menerapkan minimal transaksi nasabah harus 25 juta sebulan kalau ingin bebas biaya bulanan. Ini sih kebetulan dari pengalaman aku pribadi. Aku punya 4 akun di 4 sekuritas berbeda. Dan ada memang sekuritas yang menerapkan kebijakan ini. Bahwa kalau saya mau dapat live data yang dari transaksi dari bursa yang benar-benar real time, itu minimal dalam 1 bulan transaksi saya harus 25 juta sebulan. Atau saya harus bayar biaya bulanan 25.000. Kalau saya nggak mau bayar 25.000, jadi saya nggak bisa lihat live data dari sekuritas tersebut. Nah, ini yang biasanya orang nggak terlalu aware ya, nggak terlalu ngeh. Apa sih sebenarnya kaitan fee bulanan dengan modal kita, terutama kalau kamu itu modalnya kecil, katakanlah 100.000. Makanya ini mau aku bahas agak detail di video kali ini, karena menurut saya informasi ini sangat berguna sih, gitu. Misalnya nih ya, sekuritas XYZ gitu, mengenakan biaya bulanan 25.000. Kalau kamu nggak mau kena biaya bulanan, transaksi bulanan kamu minimal harus 25 juta per bulan. Yang jadi masalah, modal kamu itu kecil, cuma 100.000. Kalau uangmu banyak, misalnya modalnya 25 juta gitu kan, tinggal jebret aja 1 bulan 1 kali transaksi gitu kan beres ya. Tapi kalau modalnya cuma 100.000, gimana coba kamu bisa ngejar transaksi 25 juta sebulan supaya kamu nggak dikenakan biaya bulanan yang 25.000 tersebut. Biasanya yang terjadi adalah hal-hal sebagai berikut nih. Kalau kamu mau bebas biaya bulanan, kamu harus transaksikan minimal 25 juta tuh sebulan. Dengan modal kamu yang cuma 100.000, berarti dalam 1 bulan kamu harus transaksi 250 kali. Coba diserapi. Kamu harus transaksi 25 juta sebulan, supaya nggak bayar yang 25.000 itu, uang kamu cuma 100.000 di RDN, itu berarti 1 bulan kamu harus transaksi 250 kali. Bursa itu buka 20 hari sebulan rata-rata ya. Itu berarti untuk ngejar transaksi 25 juta itu dalam 1 hari, kamu harus transaksi 12,5 kali. Anggaplah 13 kali. 1 hari loh. Itu nggak make sense banget kan? Hampir nggak mungkin lah. Menurut saya nggak mungkin lah, nggak realistis gitu. Kamu kan ke bursa itu investasi di bursa pengen dapat untung, bukan pengen cuma jedar-jedar transaksi nggak jelas kan gitu. Jadi sehari 13 kali transaksi itu bullshit lah kalau kata saya, nggak mungkin. Berarti kamu pasti harus bayar si 25.000 itu kan. Nah, masuklah kita ke cerita yang kedua. Kamu nggak masalah akhirnya, ya udah deh, daripada saya stres sehari harus 13 kali transaksi, saya nggak apa-apa deh Mbak Anggi bayar 25.000 sebulan, misalnya begitu. Nah, 25.000-nya ini akan dipotong langsung dari rekening dana investor kamu, dari RDI kamu. Yang isinya itu 100.000 tadi itu kan, modal kamu kan 100.000. Itu berarti apa coba? Itu berarti modal kamu, si 100.000 itu, akan habis dalam 4 bulan untuk bayar biaya bulanan yang 25.000. Saya harap ini cukup make sense ya, bisa ditangkap sama teman-teman semua. Saya sih lebih menyarankan langsung aja kamu pilih sekuritas yang nggak ada biaya bulanan. Karena jadi nggak nambah-nambahin pikiran kamu lah gitu kan. Karena kalau milih saham aja udah puyeng. Terus nanti sahamnya naik turun udah deg-degan. Masa kamu harus mikirin sih biaya bulanannya bayar berapa gitu hanya untuk dapat data real time. Saya rasa ada yang lebih worth it lah pilihannya. Nah, di RHB Sekuritas itu tidak dikenakan biaya bulanan. Jadi kalau kamu mau tahu lebih lanjut, itu ada Instagram aku di atas, @anggisahamcantik. Kamu bisa DM aku di situ, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut gimana aku bisa bantu kamu untuk memulai perjalanan investasi kamu. Hal kedua yang harus kamu pertimbangkan, online trading platform. Setiap sekuritas itu memiliki online trading platform sendiri-sendiri. Gampangnya tiap sekuritas itu punya app sendiri-sendiri. Kamu bisa minta coba demo account
untuk melihat fitur aplikasi yang disediakan sekuritas. Tapi terus terang sih nggak semua sekuritas nyediain demo account ya. Ada beberapa yang nyediain, kalau dari RHB tuh nyediain, kamu bisa minta sama aku tuh di Instagram aku gitu kan. Atau kamu cek aja webnya. Kalau kamu cek sekuritas lain, ada beberapa yang saya lihat demo akunnya juga disediakan di web mereka. Maksudnya kamu bisa kayak registrasi sendiri, tinggal masukin email, ikutin aja prosedur mereka. Itu nanti biasanya kamu bisa menikmati demo account untuk sebulan. Biasanya sih sebulanan sih, gitu, nggak terlalu lama juga. Atau kalau kamu udah punya kenalan sales di sekuritas, ya hubungin aja salesnya. Pasti nanti bisa bantu kamu kok. Salah satu fitur favorit saya di online trading platform itu adalah advance order. Jadi advance order itu bisa membantu kamu mengirimkan order baik transaksi buy ataupun sell, jual atau beli gitu ya, tanpa kamu harus nungguin market siang malam. Jadi kayak order otomatis gitulah. Kamu tinggal set misalnya, oh saya mau beli misalnya Antam di 500. Itu kamu nggak harus nungguin tiap hari, Antam udah 500 belum ya, udah 500 belum ya. Jadi advance order ini kamu tinggal nanti masukin di online tradingnya itu ketentuan bahwa kamu mau beli misalnya Antam 10 lot di harga 500, udah deh, nanti kalau udah aktif, begitu Antamnya ke 500, dia akan kekirim sendiri order buy-nya. Kamu nggak usah nungguin market. Nah, itu sih buat saya pribadi, itu sangat-sangat penting untuk metode investasi saya. Karena saya nggak suka ngeliatin market tiap hari begitu ya, dari detik ke detik. Menurut saya sangat nggak worth it. Jadi, advance order itu penting banget buat saya. Tapi tentunya orang beda-beda sih. Ini aku share aja bahwa aku paling senang ada fitur advance order. Ini adalah hal ketiga yang harus kamu perhatikan dalam milih sekuritas, edukasi dan daily service. Dua hal ini itu nggak kelihatan, tapi sangat penting. Kita akan bahas satu-satu ya. Jadi edukasi itu maksudnya sekuritasnya memberikan pelayanan edukasi, pendidikan kepada nasabah. Intinya sih kalau nasabah butuh informasi, pihak sekuritas bisa menyediakan gitu kan. Jadi kamu nggak perlu pontang-panting mencari informasi. Tentunya kamu boleh sih googling, tapi biasanya nasabah itu orang lebih prefer kalau dia bisa dapat informasi yang satu pintu gitu. Misalnya nanya sekuritasnya dia yang dia pakai, terus semua informasi ada di situ, itu akan lebih sangat memudahkan untuk, ya nggak buang-buang waktu kita kan harus yang kayak googling kemana-mana di Google. Nah, kalau daily service ini, itu adalah bentuk service harian yang diberikan sekuritas. Biasanya sih bentuknya kayak review market setiap pagi, ada yang ngasih webinar, ada yang bentuknya kayak ngasih PDF, report, email gitu ya. Bentuk-bentuk service yang diberikan oleh sekuritas untuk memastikan bahwa nasabah terlayani dengan baik, kebutuhan kita sebagai nasabah terlayani dengan baik. Nah, tadi aku udah ceritakan, aku punya 4 akun di sekuritas berbeda. Itu pelayanan itu beda-beda teman-teman, gaya pelayanannya gitu ya. Dari pengalaman saya, dari 4 akun yang aku punya itu, saya pribadi sih lebih menyarankan kalau kamu kenal kontak person waktu membuka akun di sekuritas. Jadi, kamu kenal orangnya gitu loh. Misal kamu buka RHB lewat saya, kan kamu kenal saya. Jadi kalau ada apa-apa, kamu tinggal nanya saya, nanti saya bantu. Itu di 4 sekuritas yang aku punya itu ada yang nggak ada kontak personnya. Jadi waktu itu aku buka di seminar atau apalah gitu. Waktu saya masih newbie banget, udah lama banget, kayak 5 tahun yang lalu. Itu benar-benar saya nggak kenal siapa-siapa lah di situ. Jadi kalau ada apa-apa, saya harus menghubungi service center kalau mau nanya-nanya. Sebenarnya nggak masalah sih telepon service center untuk menanyakan pertanyaan kamu gitu ya. Cuma biasanya pertanyaan yang kamu tanyakan di service center itu lebih bersifat umum, pertanyaan yang lebih bersifat teknis lah. Misalnya kamu nanya event tertentu atau nanya password kamu kok error atau kok online trading kamu nggak jalan, lebih yang ke sifatnya technical issue gitu ya, masalah-masalah teknis di lapangan. Tapi kalau kamu mau cerita tentang portofolio kamu kan nggak mungkin ke service center. Biasanya kalau kamu masih newbie itu mau beli apa, jual apa juga masih bingung gitu kan. Terus yang banyak lah biasanya pertanyaan yang ingin kamu tanya dan lebih kayak ingin belajar, ini tuh gimana sih? Melihat potensi saham tuh gimana sih? Cocok nggak buat saya kalau tujuan investasi saya misalnya jangka panjang, hal-hal seperti itu kan nggak bisa kamu tanyain ke service center. Makanya aku lebih menyarankan kamu buka account kalau bisa sih punya kenalan sama salesnya yang cocok sama kamu gitu ya. Mungkin bisa tanya temen, tergantung ya tanya-tanyalah rekomendasinya bagaimana gitu kan. Biasanya kalau kamu jalan sendirian nih, kamu nggak punya teman, nggak kenal salesnya, itu biasanya perjalanan investasi kamu melempem.
Karena biasanya kalau kamu kenal salesnya, itu nanti mereka punya kayak komunitas di grup WA, begitu ya, jadi bisa berkomunikasi, ngeliat yang lain juga tradingnya bagaimana. Hal itu nanti akan memotivasi kamu untuk belajar investasi secara lebih serius dan nganggap investasi ini memang serius karena kamu nggak sendirian, banyak temennya gitu, mereka juga lagi pada belajar. Biasanya kalau ada temennya tuh kita jadi lebih semangat. Ini sekedar sharing aja, moga-moga berguna buat kamu yang lagi mikir-mikir mau di sekuritas mana gitu ya. Ini hal yang nggak kelihatan tapi harus sangat kamu pertimbangkan. Ada beberapa hal yang aku pengen kamu ingat. Kalau awal-awal mau pilih sekuritas, itu kadang puyeng banget karena kamu takut salah. Gimana kalau sekuritasnya jelek? Gimana kalau saya nggak cocok? Akhirnya kamu kayak muter-muter di survei semua, tapi kamu nggak ada yang buka. Nah, aku cuma mau ngasih pandangan bahwa anggap aja pilih sekuritas itu kayak kamu milih bank buat naruh uang. Biasanya kan kamu punya bank BCA, Mandiri, BNI gitu ya. Kan nggak apa-apa dong punya rekening di beberapa bank beda. Nanti kalau kamu udah punya beberapa rekening, biasanya ada tuh rekening kesayangan kamu. Entah karena ATM-nya banyak, entah karena ATM-nya sebelah rumah kamu, jadi simple, atau ada di dekat kantor, atau bagaimana. Itu biasanya nanti kamu punya kecenderungan untuk mau pakai rekening yang mana. Anggap aja milih sekuritas tuh kayak gitu. Jadi nggak usah kamu bikin pusing banget yang, aduh gimana kalau nanti nggak cocok, akhirnya kamu sibuk nyari sekuritas tapi nggak invest-invest gitu ya. Itu jangan sampai kamu terjebak dengan perfeksionis yang kayak gitu. Karena kamu selalu bisa membuka akun di sekuritas lain dan memindahkan aset kamu ke sekuritas lain. Jadi kalau misalnya kamu pakai sekuritas A, terus karena satu dan dua hal kamu nggak cocok, pengen pindahin ke sekuritas B, itu tinggal kamu pindahin aja. Baik uangnya bisa kamu tarik atau sahamnya bisa kamu pindahin. Itu nanti ada sih kalau pindahin saham itu ada biaya administrasinya, tapi nggak banyak kok, nggak yang kayak ratusan ribu atau puluhan juta gitu, nggak. Jadi cukup simple prosesnya, kamu tanya aja ke sekuritas kamu. Nah, ini yang paling penting nih, yang terakhir. Memulai perjalanan investasi kamu itu yang paling penting. Jangan terobsesi mencari sekuritas yang sempurna karena kamu nggak akan pernah nemuin. Jadi take it easy aja, anggap aja petualangan. Buka satu di sekuritas, kalau kamu nggak cocok ya kamu nanti lihat yang lain, buka lagi. Kayak saya punya 4, akhirnya yang aktif cuma 2 sama 3 lah, yang satu untuk jangka panjang. Yang satu saya agak kurang cocok, akhirnya akunnya 0. Uangnya saya tarik. Ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi akhirnya saya punya pengalaman daripada saya sibuk menghabiskan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun hanya untuk berandai-andai sekuritas mana yang paling bagus tapi saya nggak invest-invest, malah saya nggak belajar apa-apa. Itu aja sih pesan aku buat kamu. Semoga sharing aku ini bermanfaat. Nah, thank you. Kita udah sampai ke akhir video kita. Ini Instagram aku @anggisahamcantik. Feel free buat follow. Soalnya di Instagram itu aku juga bikin edukasi harian sih, kayak di story. Dan tentunya kamu lebih bisa ngobrol sama aku kalau kamu DM aku di Instagram. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube aku dan klik loncengnya supaya kalau nanti aku upload video, kamu dapat notifikasi. Oke? Kalau menurut kamu video ini berguna, silakan share video ini ke teman atau rekan saudara yang kamu tahu memang mereka butuh informasi yang aku share di video kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.